tanya dengan teman-teman beberapa ya, ada hasil dari feedback atau IHT kita itu. Kemudian Merdeka belajar ternyata teman-teman masih bervariasi. Ada yang mungkin mengartikannya bebas, kemudian ada yang mengartikan bebasnya di semester 1, nanti semester 2 nya akan ada lagi. Kemudian mungkin tadi juga ada yang mengartikan terpuntal-puntal sampai pokoknya bebas-bebas gitu. Nah sebetulnya Merdeka belajar itu ada di mana? Merdeka belajar itu kan yang menikmati siswa. Kita semua ini kan beda-beda. Mungkin saya orang yang suka dengan gambar, lambang, tapi mungkin ya sukanya tulisan. Nah mungkin Bu Nur suka angka, mungkin Pak Widi suka jenis yang lain lagi misalnya. Nah ini kan kita ini beda-beda, modalitas belajar kita ini berbeda. Nah Merdeka belajar itu diharapkan anak itu pada waktu belajar dia tidak terpaksa mengikuti cara yang dipilihkan gurunya. Tidak terpaksa mengikuti cara yang dipilihkan gurunya, tetapi mengikuti karakteristik dia. Nah, contohnya kalau tadi, kalau misalnya dia sukanya gambar, dia mungkin akan lebih optimal belajar dan menyelesaikan atau mengerjakan tugasnya pakai gambar. Tapi mungkin ada juga ya, dia akan optimal belajar itu kalau dipengaruhi dengan musik misalnya. Dia akan optimal bisa mengerjakan tugas mungkin dengan ekspresi musik, mungkin juga dengan lambang-lambang musik bisa jadi. Nah seperti itu. Karena menjadi kita ini tanya-tanya kan diskusi. Jadi kan misal memang ini kasubinya dengan cara gambar, apa ini kasubinya dengan apa ya, ini dengan angka-angka. Ini kan dalam satu tahun lebih jadi apa sebagai seorang guru. Nah, cara penerapannya di kelas. Inilah yang dimaksud adalah bagaimana di situ terangkum di dalam prinsip pembelajaran dan penilaian. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kalau istilah sekarang itu. Nah, sebetulnya juga saya ingin tanya, kemarin sempat nggak dibahas itu? Ya kan? Mungkin sudah. Belum. Nah, Lebih fokus ke undang-undang apa itu? Dalam hal yang pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran. RPP-nya kayak gimana itu Belum ya, jadi memang itu berarti kita nanti perlu ada waktu lagi untuk paling tidak mungkin klarifikasi atau menempatkan kembali yang kemarin tersebar supaya jadi satu. Ya jadi satu di situ letaknya. Jadi nanti kita itu membuat anak itu merdeka, tidak terpaksa oleh kita, masih tidak terpaksa oleh guru. Itu caranya ada beberapa, mungkin dari prosesnya atau mungkin dari hasilnya. Dari proses cara mengerjakan dia itu boleh saja dipengaruhi dengan kegemarannya, hobinya hobi olahraga. Mungkin kalau matematika bisa dikasih soal yang dekat-dekat dengan olahraga, mungkin lapangan dan sebagainya. Itu yang hobinya olahraga. Hobi yang lain mungkin boleh aja kita izinkan dengan berarti kayaknya malah ini titik ribet lah jadi seorang guru gitu Pak. Pertama harus tahu karakter siswa masing-masing. Ini sukanya ini, akhirnya satu guru itu kurang 25 misalkan. Dalam 25 orang itu anggap karakter mereka berbeda-beda caranya, anggap bedakan 10 aja ya lah. Berarti guru itu paling kadang membuat 10 jenis soal yang mendekati dengan bakat karakter masing-masing ya, gitu lah Pak. Ya tidak sesaklek itu juga, tapi pengandaiannya tadi sudah mendekati. Jadi misalnya kita mencatat di murid kita itu ada 5 kelompok karakter. Nah dalam 5 kelompok itu kita bagus untuk memfasilitasi mereka, tapi tidak kemudian juga
harus soalnya khusus kepada itu, enggak. Mungkin soalnya bisa mirip, tapi cara mereka mengerjakan atau mungkin hiasan yang mereka tambahkan enggak apa. Rumus nggak bisa dibolak-balik samaunya kan, tetap aja. Tapi mereka kalau misalnya hobinya itu mungkin ada hobi sasirangan, ya ada kemarin itu nggak apa-apa, jangan dimarahi. Misalnya kertasnya ada ditambahin, itu bagus-bagus aja toh. Itu kan membuat mereka happy. Akhirnya udah mereka masing-masing ngomongin lah. Jadi kan anak ini kata juga anggap menggama sasirangan. Dia dengan rumusnya itu juga. Cuma diulahnya bagian sasirangan bisa dibikin kreatifnya mungkin lah itulah. Karena apa? Ini karena kan tujuh gambar-gambar hiasan apakah diulahnya kayak tulisnya angka sesuai dengan antara. Kalau ada yang ketujuh menyanyi sambil mengerjakan sambil nyanyi. Asal tidak mengganggu teman. Jadi kalau misalnya nyanyi kecil, kan kalau dalam ruang yang sama kan bisa berpotensi mengganggu yang lain. Nah, mungkin ya nggak apa-apa. Ya itu pengelompokan lah. Nah, tidak juga kemudian variasinya banyak. Tapi pengelompokannya ya mendekatkan lagi. Tidak dengan dulu caranya satu. Kalau dulu kan kita rata-rata caranya satu yang kita sediakan. Anak mau kayak apa saja, dia harus mengikuti caraku. Ini seperti sekarang nih. Pian kayak apa aja harus mengikuti cara saya, mendengarkan saya. Dan dengan cara audio gitu ya. Tapi harusnya cara saya akan lebih baik lagi. Tak bedakan. Misalnya Bu Novi sukanya yang animasi, saya bagus kalau menyediakan animasi, nanti konsumsi oleh Bu Novi itu jauh lebih optimal. Nah, mungkin kalau ya lebih suka dengan suara saja, mungkin sudah rekaman suara sudah mewakili. Nah, mungkin kalau saya menyediakan dua-duanya, mungkin Bu Setia lebih milih audio aja, ini simple, anunya rendah nih, yang beatnya gitu ya. Tapi mungkin Bu Novi, aku lebih suka kalau kelihatan gerakan dan sebagainya. Nah itulah salah satu aspek Merdeka Belajar. Aspek ya. Ada lagi yang lain? Ada. Contoh. Pian waktu ini sekarang nih ngajar nih, apalagi yang kelas 10. Pian kasih contoh soal atau untuk masuk ke KD. Ternyata mungkin hanya satu di antara semua itu, hanya satu yang bisa menjawabnya. Yang lainnya nggak ada bentuknya misalnya. Nah itu bisa contoh dari berbedanya anak-anak kita. Kalau pian paksa kasih materi terus, seperti yang selama ini kita alami, pian seperti menghadapi tembok yang tidak bisa ditembus, betul kan? Seringlah dihadapilah. Nah, itu adalah bentuk atau salah satu aspek yang lain dari Merdeka Belajar. Kita tidak memberi kemerdekaan pada anak. Harusnya anak itu kita ketahui levelnya. Kalau dia levelnya di level sini, sementara pelajarannya di level sini, anaknya masih di level sini, nah ini harus diketahui supaya dia tidak terpaksa ikut level ini. Nah, supaya ya ini, kalau di kurikulum 2013 kan ada level fase A, B, C, D, E, F, ya kan? Jangan-jangan yang dia ajari itu dia fasenya masih di fase D, fasenya SMP itu ya, atau malah SD. Di level kelas. Nah itulah yang harus kita ketahui. Nah, makanya kan saya ada pesan sama Pak Rahmat, tolong dikumpulkan karakteristik dari siswa kita. Siswa diminta mengisi ke aplikasi itu, nanti kita kumpulin kembali kepada kita semua untuk bahan kita. Oh, ternyata muridku yang di kelas ini. Jadi tahu kan? Jadi dia nanti punya catatan. Teman-teman punya catatan semua kelas 10 AKL, pas 10 TKJ ini apa catatan.
untuk tadi memberi sentuhan kemerdekaan belajar. Nah, masalah pengaturan berapa jam belajarnya itu nanti tentu harus diatur di dalam kurikulum, namanya kurikulum operasional sekolah, ya kan? Tapi itu belum, kita harus mulai dulu dengan asesmen dulu karakteristik peserta didik. Makanya saya mencoba mencari info tentang karakteristik murid kita untuk bisa memudahkan, menambahi yang kurang. Nah, yang kurangnya sedang dikerjakan oleh Pak Rahmat tadi. Nah, kalau belum komplit, teman-teman bantu. Yang muridnya belum nih, kamu isi di sini nih. Kalau perlu di sini nggak apa-apa, dibantu di sekolah kita. Jadi dia tidak perlu kuota sendiri ya. Nah, kalau di rumah kan ya mau nggak mau kuota sendiri ya, di sini lah isi start. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya memang anak murid kita peserta didik itu mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka akan dipengaruhi oleh modalitas belajarnya, kemudian dipengaruhi oleh capaian belajarnya, kemudian dipengaruhi juga oleh kecepatannya, juga dipengaruhi oleh keminatannya. Nah, ini diantara ada empat aspek ini yang diharapkan pada implementasi kurikulum Merdeka ini bisa difasilitasi sehingga anak-anak kita bisa mencapai prestasi belajar yang paling optimal berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh siswa-siswa kita tersebut. Nah, kita tidak seharusnya untuk memaksa atau menyebabkan anak-anak terpaksa belajar dengan satu jenis saja atau harus memaksakan sama dan sebagainya. Seperti yang berkali-kali mungkin terdengar di dalam satu sosialisasi mengatakan bahwa yang lebih dioptimalkan lagi adalah kompetensinya, bukan kontennya. Mungkin saja kontennya bisa berbeda satu dengan yang lain, tetapi kompetensinya bisa betul-betul didapatkan. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau mungkin istilahkan sebagai cara berpikir yang lain ya dari yang sudah Bapak dan Ibu dengarkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.